Pemirsa, Anda kembali di Newsline, tinggal menghitung hari lagi ya untuk melakukan perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia, dan pemerintah sudah merilis tema dan juga logo di HUT ke-79 RI sebagai identitas peringatan di tahun 2024. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jadi tahun ini momen penyambutan ibu kota baru sekaligus perpindahan tongkat estafet kepemimpinan presiden juga terasa. Jadi tema peringatan HUT RI tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini merupakan gambaran 3 transisi penting, yaitu Ibu Kota Baru, kemudian peralihan kepemimpinan, dan juga Indonesia Emas 2045. Sementara untuk logo merupakan hasil karya wanita asal Surabaya, namanya adalah Ingrid Wenas, yang merupakan bagian dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Simbol logo yang Anda saksikan ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kita berbincang yuk dengan desainer logo yang sudah memenangkan sayembara logo HUT ke-79 RI. Namanya adalah Ingrid Wenas. Selamat sore, Mbak Ingrid. Sore. Sore, seneng dong menang ya. Selamat kalau begitu. Thank you. Oke, nah kalau kita kan melihatnya kan ini kan seperti garis ya Mbak, garis-garis 79. Tapi ternyata kan tadi ada videonya, ternyata masing-masing itu ada inspirasi atau juga ada semacam apa ya, nilai-nilai tersendiri. Boleh diceritakan ini idenya bagaimana? Saya jelasin dari makna dan filosofi logonya gitu ya. Jadi kalau dari logonya sendiri ada beberapa bentukan yang menjadi satu kesatuan, melambangkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu ujung angka 7 menyerupai paruh Garuda melambangkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Bentuk panah ke atas di angka 7 melambangkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk melingkar dan melengkung di bagian-bagian logonya melambangkan keberlanjutan pembangunan. Bentuk tangan penengadah bagian angka 7 dan 9 dari angka 7 dan 9 melambangkan persatuan dan harapan. Bentuk dan daun melambangkan ekonomi hijau. Lalu ada 2 garis sejajar, itu melambangkan kesetaraan. Lalu dari elemen grafisnya sendiri memiliki makna Indonesia sebagai negara yang bergerak maju dinamis, luas seperti aliran sungai yang selalu bergerak maju, tapi tetap berpegang pada prinsip dasar 4 pilar kebangsaannya, yaitu NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Elemen grafisnya sendiri itu mengambil unsur-unsur lekuan yang elok dari alam Indonesia, yang indah seperti gunung, sungai, bunga, dan pohon. Mengapa kami mengambil unsur alam? Karena di dalam alam itu terdapat banyak kebaikan yang dapat diambil maknanya. Dan alam ada di sekeliling kita sehari-hari. Oke, jadi memang setiap garisan, setiap lengkungan itu punya filosofi sendiri ya Mbak Ingrid. Nah Mbak Ingrid, ini ketika mendesain logo ini nih kerja tim atau kerja sendiri dari Mbak Ingrid? Kerja tim. Gimana tuh menyatukan ide-idenya? Karena kan pasti ramai tuh brainstormingnya. Ya, jadi masing-masing sumbangsi ide, lalu dari ide-ide tersebut kita saling memberi input masing-masing. Oh, ini apa yang bisa diimprove, ini apa yang kurang. Lalu dari ide-ide yang ada diseleksi sampai menjadi yang terbaik. Selain itu ada proses mentoring juga dari tim AGI. Itu jadi tiap dalam jangka waktu tertentu ada checkpointnya. Nah, waktu checkpoint itu kita ACC-kan karya kita. Lalu kita juga dapat feedback dan input yang sangat berharga. Jadi ketika sudah rame-rame dapat ide terus dikumpulin, akhirnya sampai di angka 79 ini pun itu prosesnya untuk penyetujuannya tuh bertahap-tahap begitu tadi ya ceritanya ya? Jadi melalui seleksi dan di mentoring juga sama tim AGI Busan. Kalau boleh tahu berarti dari mulai duduk bareng nih, masing-masing punya ide, sampai akhirnya submit, itu berapa lama Mbak Ingrid? Kalau waktunya sendiri itu dari Februari tengah sampai
Maret tengah itu sudah harus ada logo finalnya sama elemen grafisnya. Tapi setelah itu masih bisa diperbaiki lagi. Oke, lumayan ya, hampir 4 Total, bulan ya proses desainnya ini ya. Bagaimana Mbak Ingrid? Oke, nah Mbak Ingrid kan sudah tergabung juga ya dalam asosiasi desainer ya, berarti kan sudah dikatakan Mbak Ingrid ini sudah profesional begitu. Nah, apa sih Mbak yang melatar belakangi masih berkeinginan ikut sayembara pemerintah seperti ini? Tentu itu ya, kalau bisa berkontribusi pada bangsa dan negara itu ya ada perasaan bangga tersendiri ya. Selain itu kita juga ingin membagi value-value yang bisa dibagikan lewat logo dan desain kami. Oke, nah ini kan sudah menang ya Mbak Ingrid ya. Apakah sudah ada info nanti lambang-lambang atau logo ini atau yang sudah dimenangkan ini akan ditaruh di mana saja? Atau ada acara event khususkah atau akan di print di item-item tertentu kah gitu? Sudah ada penjelasan belum Mbak Ingrid? Sudah. Jadi sudah kami sediakan semua template-nya untuk digunakan, jadi bisa digunakan seluruh rakyat Indonesia, juga sudah ada linknya yang bisa diakses oleh publik. Jadi medianya semua sudah disediakan. Saya agak penasaran nih Mbak Ingrid, kira-kira nanti desain ini akan menjadi hak cipta pemerintah atau masih dipegang Mbak Ingrid nih? Sepertinya sudah ke pemerintah sih Mbak. Oh gitu. Berarti hadiahnya plus hak cipta. Oke. Saya tahu ya. Oke, hadiahnya berapa kalau boleh tahu kemarin dapatnya? Jadi anggapannya ya logonya ini sudah miliknya pemerintah. Sudah miliknya pemerintah. Oke. Bagi kemarin dapat berapa jadi untuk pemenang? Dapatnya itu 100 juta. 100 juta. Sudah turun? Proses. Oke, semoga cepat ya begitu. Oke, nah Mbak Ingrid aku juga mau nanya nih, kan di tengah banyaknya teknologi AI begitu ya, kan pekerjaan grafik ini menjadi salah satu yang cukup terancam begitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih pesan-pesan Mbak Ingrid kepada anak-anak muda yang masih ingin bercita-cita menjadi desainer seperti Mbak Ingrid ini untuk tetap bertahan dan juga masih konsentrasi dalam bidang ini? Ya intinya kalau kita mengerjakan sesuatu itu kita pakai hati gitu sih. Jadi alasan kenapa saya juga selama ini terus bertahan mengerjakan kerjaan di bidang ini ya karena memang karena saya cinta seperti itu. Jadi walaupun memang pasti banyak ya tantangannya, apalagi industri kreatif itu kalau menurut saya di Indonesia ini masih kurang dihargai. Tapi ya karena memang kita cinta, ya sudah kita tetap kasih yang terbaik, terus melangkah gitu aja. Gitu ya. Oke, karena kecintaan itu ya, Bu Maya. Mbak Ingrid, sekarang juga lagi ramai nih masalah-masalah plagiat begitu ya. Nah ini kan Mbak Aja itu bikin logo seperti ini tuh 4 bulan, ramai lagi yang buat ya. Nah bagaimana mengajak yang muda-muda untuk tetap mau untuk coba-coba dan juga bereksplorasi tanpa plagiat atau juga ngopi paste karya orang? Waduh, kalau plagiat itu sebenarnya gimana ya, kan jadi nggak ada kebanggaan yang kita dapat ya. Kalau misalnya kita berhasil buat sesuatu, tapi ternyata kita itu plagiat gitu. Nah itu kan berarti nggak orisinil. Kalau saya sih ya lebih baik dihindari lah yang seperti itu. Karena percuma walaupun hasilnya bagus, tapi kalau bukan karya kita plagiat juga nggak ada kebanggaan gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ingrid sudah berbagi bersama kami di Newsline. Semoga sukses terus dan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia yang masih akan bergelut di dunia desainer, tetap akan berkarya orisinil ya. Terima kasih Mbak Ingrid, selamat kembali beraktivitas. Kan lagi ramai soalnya ya Gemma ya, banyak kasus-kasus plagiat, copy paste demi konten di TikTok ya. Iya, atau ATM. Amati, tiru, copy paste. Oh, salah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.